Oke, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan Rosidi Channel. Oke, saya akan membahas tentang komunikasi dengan perwira jika kita sedang menggunakan breathing apparatus atau menggunakan alat kebakaran atau pakaian kebakaran atau bisa disebut PPE, Personal Protective Equipment, yaitu keamanan personality terutama dalam keadaan kebakaran. Nah, ini penjelasannya. Dan sebelum meeting kita akan lihat persiapan kru sebelum meeting dilaksanakan. Kita masuk ke ruang kru messroom. Nah, ini persiapan meeting. Nah, tapi yang lainnya sudah pada sarapan nih. Tinggal ini kadet dari STIP. Yuk makan. Monggo. Iya. Tuh persiapan buat meeting. Jadi sarapan dulu. Modelannya kan, yang belum kesini modelannya. Nah, Iya. sekarang kalau dia menggunakan mana tadi headset yang tadi tuh, headset yang model seperti ini, Dokumentasi. dan ada sini shooting ini. Sekarang apa menggunakan ini pak? Karet menggunakan ini barang. Nah, sekarang dia menggunakan ini barang. Ini pun disimpan di sini. Ini kan masih menggunakan helmet. Helmetnya mau disimpan di mana? Di atas. Hah? Jatuh nggak pernah gitu? Mepet nggak sama ini pak? Mepet. Hah? Mepet. Nah kan? Businya. Kenapa harus ditempel? Mikrofon ini namanya mikrofon kan? Mikrofon. Pasang ini. Di dalam dari sini. Coba kau bicara. Bicara. Kau bicara aja. Pencet ini baru kau bicara. Coba. Oke. Asal kamu. Di ujung.
bicara. Kedengaran kan? Kedengaran kan? Karena PTT melengket di leher. Di leher. Suara. Itu fungsinya. Jadi nanti kalau tanya sama inspektor, ketika terjadi hal seperti itu, kalian menggunakan rating aparatus, gimana caranya berkomunikasi menggunakan radio? Ya, radio itu saya gunakan, saya tempelkan di setiap kali dia datang. Modelan radio seperti ini, dia modelnya kan headsetnya lah ya, jadi pasang di sini headsetnya Pak, tempel, terus dia ada kabel, satu untuk radio dicantolkan di sini, satu untuk PTT disimpan di sini. Jadi Bapak sisa pencet yang ini aja, Bapak udah bisa bicara. Kan kita safety induction. iya induction. Ya kan? Nanti Di fungsinya. kombinasi aja sama situ. Karena Bapak banyak menggunakan ini Pak, bukan cuma belersuk, kaptok memakai, ya kan? Menggunakan routing aparatus, tambah lagi dengan ferment outfit, double Pak, pakai barang itu. Seperti itu. Nanti next, pokoknya nanti kita drill fire. Penentuan drill fire, Bapak, semua harus tahu tugasnya masing-masing. Termasuk koki, boy, semua harus bergerak karena sistem drill saya Pak, drill saya itu nggak ada di grup gitu. Nggak ada di grup. Nanti langsung announcement dari kapten. Terjadi fire di forecastle, jadi fire di dapur. Nanti kapten bilang kayak begitu. Jadi Bapak di mana lokasi fire, di mana kita lokasi kita apa namanya? Assemble point kita di mana? Master station. Master station Master itu di mana station. posisi berkumpul di situ. Yang punya tugas masing-masing, saya tugasnya fire hose, siapkan, ambil fire hose. Saya tugasnya pasang, saya sebagai smoke, masang, langsung pakai barangnya masing-masing. Siapa yang asis, untuk yang pasang fireman outfitnya itu siapa yang asis, langsung cepat, itu harus tap-tap mainnya. Supaya apa? Bapak next pindah ke perusahaan lain atau pindah ke kapal mungkin yang lebih besar, LNG atau apa segala macam di suci ini kan. Bapak sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Jangan nanti naik. Ngapain sih? Kayak orang bodoh Pak. Ini kita menambah ilmu kita masing-masing. Saya menambah ilmu saya juga. Bapak-bapak juga menambah ilmu bapak masing-masing. Seperti itu. Oke Pak, kira-kira? Nah, pokoknya macam-macam lah. Nanti kita semua drill kita coba. Seperti itu. Drill itu sangat penting. Bukan saya bilang, kenapa harus drill terus capek kita begini. Siapa yang paling cepat waktunya, ada bonus dari saya nanti. Tenang. Oke? Kalau ada emergency, orangnya pada panik, Cip. Apa? Banyak kan orangnya pada panik. Betul. Saya pernah kebakar itu di Bang Ali, di kapal. Orang yang rajin drill saja Pak. Ketika terjadi kebakaran. Jujur ya, nggak bohong. Ini Banyak kan itu orangnya panik. ya, challenge-nya. Ada yang bawa Yang kata ya. Itu. Oh itu bingung Pak. Jadi seperti Panik. itu. Saya yakin Kenapa? panik. Saya laksanakan Pak drill di kapal seperti ini. Itu saya pernah kejadian di gas suci. Turbo charge meledak juga Pak. Api itu sudah membakar Pak. Itu 17 itu semburan api itu udah naik itu Pak. Semburan api. Kamar mesin nggak bisa dimasukin. Jadi orang dek itu nggak bisa masuk kamar mesin, orang mesin nggak bisa keluar. Karena itu api sudah menyala. Karena saya rajin drill. Mungkin saya drill itu ada 3 bulan berturut-turut Pak, drill. Itu anak-anak Pak orang dek sudah paham dia dari mana kita bisa masuk ke dalam kamar mesin. Yang masuk dari mana Pak? Dari escape trunk. Escape. Kan asap udah di atas Pak. Gas suci itu posisinya itu dia punya apa namanya jalur untuk exit keluar itu jalurnya cuma satu akomodasi, satu exit trunk untuk jalur emergency. Cuma itu 2 Pak jalurnya. Yang di bawah nggak bisa keluar, yang di dalam nggak bisa masuk. Begitu kita mau masuk itu udah asap. Nggak bisa masuk. Anak-anak orang dek Pak, dia turun langsung dari escape trunk ke bawah. Sambil bawa botol apa namanya fire botol itu kan apa namanya Apar. itu
Apa itu dia bawa Pak? 8 botol habis. Baru padam. Bayangkan itu. Karena anak-anak sudah yakin dengan dirinya. Api terjadi kebakaran Pak. Dia mana masuk ke situ? Kebakaran. Dia mana masuk ke situ? Artinya kan dia siap menghadapi. Bukan kebakaran, ambil dokumen. Siap semua diskoci, persiapan kabur. Ambil koper ada, Cip. Iya kan? Yang nggak diinginkan kantor itu kabur itu. Iya, koper tas udah siap-siap. Tugas kita tuh bagaimana cara menyelamatkan, harus menyelamatkan. Kenapa? Sampai orang begini, orang pada kabur semua. Kenapa Pak? Tidak boleh. Bapak tidak boleh. Dia pakai sarung. Kenapa Bapak? Kenapa Bapak tidak boleh langsung diskoci ketika kebakaran Pak? Kenapa? Karena kapten belum memutuskan abandon ship. Yang hanya bisa memutuskan abandon ship itu master. Kalau master udah bilang, udah kita kabur aja, udah kabur. Ngapain pusing, ya kan? Kapten belum melaksanakan itu. Laksanakan dengan benar dulu. Padamkan apinya. Itu kapten. Ngomongnya itu. Waktu di gas suci. Benar Pak, anak-anak masuk dari escape train. Saya tuh pas sampai nggak masuk di akal Pak. Karena saya sendiri panik. Panik. Karena masuk escape train itu ada 6 orang dek itu bosun termasuk juga Budi. Sampai kadet masuk juga. Aku ngapain tuh itu kebakaran biji kalau nggak bisa habis saya kan. Masuk Pak. Enggak suci. Kebakaran. Sama tuh bocahnya juga modal. Hanya kenapa saya bilang hampir habis kapal itu. Karena di gas suci itu Pak, di bawah di kotnya penuh Evo. Karena kita disuruh buang. Jadi itu penuh Evo di kot. Api masuk saja ke dalam itu baru udah selesai. Selesai. Makanya orang mesin nggak mau keluar. Dia siram terus di bawah itu terus. Didinginkan terus. Ngeri sekali Pak itu dari kebakaran seperti itu. Yang sampai panik itu fungsinya drill. Kita nggak tahu Pak ini kapal sudah makin kuat kapal. Safety itu kita harus makin jangan makin santai. Oh, kalau santai bahaya. Bapak jalan ke sana nggak menggunakan boiler shot, kena karat. Kita harus potong kaki. Kalau lagi berlabuh nggak apa-apa, Bapak langsung pulang ke darat, rumah sakit, suntik, tanus. Nah kalau jalan kapal begini, mau gimana? Kita harus itu waktu disingkat. 1 kali 24 jam, Bapak kena tetanus. Hati-hati Bapak, udah mulai panas dingin. Itu demam tinggi, step, tetanus. Sangat berbahaya tuh, walaupun karat. Sifat kapal Pak. Kalau mau dijadikan nermis semua ini Pak di kapal full. Saya minta tolong jaga saya begini terus kita pompa. Nanti mungkin next pagi ya kalau bisa adalah acara-acara kok juga. Ya kan? Acara-acara makan setiap bulan tuh bisa. Bisa. Kondisi kan aja. Kalau cukup, Itu dia. Kondisikan dulu. kalau nggak cukup uang makan, apa itu kita jaga. Nanti dari saya juga ada sama itu. Mau acara nih? Hasil korek tradingnya. Pakai trading. Aman Pak Cip. Aman. Udah. Terima kasih ya. Udah jual itu. Udah tanda tangan. Saya. Nanti dia juga si Satis, kalau Satis dia ngecek juga itu. Di kru baru udah baca belum itu belum tanda tangan belum masalah.